Usai sempat membuka pintu damai untuk Medina Zain pada sidang beberapa waktu yang lalu, kini Uci Flaudea justru dibuat kecewa atas perlakuan yang dilakukan oleh Medina kepada dirinya. Kesempatan yang diberikan Uci kepada Medina pupus begitu saja. Usai sang selebgram nampaknya menyia-nyiakan kesempatan dengan menebarkan ancaman kepada Uci Flaudea beberapa waktu yang lalu. Dengan adanya ancaman itu pula, Uci Flaudea secara terbuka turut menceritakan kisah dirinya yang mengaku sempat mengalami gangguan psikis yang membuatnya takut akan berbagai ancaman dari Medina yang selalu menghantui dirinya. Merasakan sakit hati yang mendalam atas perlakuan dari mantan kerabatnya itu, maka seperti inilah pengakuan Uci Flaudea yang sempat merasakan takut tinggal di Indonesia akibat ancaman yang dilontarkan Medina kepada dirinya. Bayangkan jadi saya lebih baik jadi orang, saya dimusuhi orang, saya jawab, saya bales, itu paling enak. Tapi pada waktu itu kan saya punya teman baik, itu cyber. Dia selalu mengingatkan, jangan, stop, jangan. Ini akan menjadi senjata dia untuk melawan gitu. Jadi saya makanya diam aja. Tetapi diam itu nggak enak, sakit hati saya. Mas tahu nggak sih, saya juga berobat kena psikis saya berobat ke Indonesia, ternyata obat Indonesia mempengaruhi badan saya dan saya berobat di Singapura. Ancaman dia itu, sedangkan rumah bunyi ya, saya takut. Saya nggak pernah tinggal di rumah, saya selalu di Amerika, selalu di Dubai, selalu di mana, saya takut. Tahu nggak? Ada suatu ketika dia story saya itu dia capture, dia tambahin lagi ngetek dirjen imigrasi. Setiap kali saya mau keluar negeri, saya tuh takut, ada rasa ketakutan, takut saya dicekal. Padahal saya nggak salah apa-apa, parno sendiri kan saya. Itu kan berarti sudah kena psikis saya kan. Shocknya itu memang jangankan diri saya, sampai saya takut anak saya juga saya larikan. Saya jarang tinggal di rumah saya Surabaya. Soalnya apa? Dia kan selalu bilang, aku kan bipolar gitu kan. Nah, kalau sudah kena orang yang selalu bilang bipolar gitu kan, saya pikir bipolar itu gila awalnya gitu. Orang gila kan bisa berbuat apa aja kan, bisa ngirim orang ke rumah atau dia datang ke rumah atau gimana kan. Ya itu yang saya pahami, ternyata semakin kesini saya belajar bipolar itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Bipolar nggak ada ngancem-ngancem terus kok, bipolar nggak ada nganceman terus kok, nggak ada seperti itu. Lah 9 tas itu kan ceritanya gini, pada awal bulan 8 itu kita kan transaksi 9 tas, ya kan. Sudah gitu saya komplain langsung, saya minta uang saya dibalikin. Masalah selesai, saya nggak akan lapor kemana-mana. Tapi kan dia tahu sendiri orangnya kayak gitu kan, nggak komitmen kan. Nah udah gitu, dia somasi saya 2 kali, suruh saya ngecek sendiri ke Hermes. Ya, karena yang berhak menentukan barang ini asli atau palsu itu Hermes. Bukan saya menahan tas dia sudah saya kirim ke Surabaya, di Polrestabes Surabaya. Itu sebagai barang bukti. Awalnya si Medina nggak mau. Dia minta tasnya dibalikin, uangnya nanti baru dibalikin ke saya. Saya nggak mau dong. Nah terus saya nggak punya barang bukti gitu. Terus laporan apa yang saya laporkan ke polisi, barang buktinya mana? Nah tas itu nggak sama saya. Sejak dia somasi saya itu, bulan 9 saya langsung bikin laporan ke polisi. Dan saya penyerahan tas sudah sama polisi sudah ditindaklanjutin kan. Waktu itu dibawa ke Jakarta, Grand Hyatt, dan ditangkapi baik, dikirimlah ke Paris. Setelah 2 bulan kemudian sudah ada bukti, ada hasil bahwa semua tas-tas itu bukan keluaran dari Hermes Paris. Berarti kan palsu. Kasus ini sebenarnya gini. 2 kasus saya itu pengancamannya di atas 6 tahun semuanya. Itu bisa dilakukan penahanan. Yang ancamannya 4 tahun itu tidak bisa dilakukan penahanan. Itu kan di Jakarta ada 2 kasus. Yang satu kasus lagi kan pencemaran nama baik. Itu nggak bisa ditahan. Bisa pun tapi nanti melalui proses yang cukup panjang. Itu pun nanti ya. Tapi kalau kasus saya ini itu kan kriminal gitu kan ya. Jadi bisa ditahan. Dan kasus yang kedua yang di Surabaya itu pasti bisa ditahan karena itu perlindungan konsumen itu hukumannya 6 tahun dan penipuan.
Puncak kesabaran Uci Flaudea atas buntut kasusnya dengan Medina kembali dibuat bergejolak usai dirinya dikabarkan kembali dibuat takut oleh sebuah pesan yang dilontarkan Medina dengan isyarat akan mengirim sebuah bom untuk salah satu Crazy Rich di Surabaya. Sangat yakin jika sosok yang dimaksud adalah dirinya, Uci Flaudea dengan tegas juga turut mengomentari adanya penggiringan opini yang menyebutkan jika hal tersebut hanyalah sebuah guyonan yang dilontarkan Medina kepada dirinya. Lantas, seperti apakah bentuk klarifikasi yang disampaikan oleh Uci Flaudea atas ancaman yang dilontarkan kepada mantan kerabatnya itu? Dan patutkah sebuah ancaman tentang bom kiriman hanya dianggap sebagai candaan semata? Sekarang gini ya, kita aja semuanya kita ngomong di luar, kita bom aja, itu sudah ditangkap loh. Iya nggak sih? Itu ada undang-undangnya, nggak boleh gitu kan. Tapi kalau menurut Medina itu dianggap itu sebuah surprise buat aku katanya gitu kan, itu nggak masuk akal. Kenapa harus kata-kata bom? Kenapa nggak kata-kata lain? Dan di samping itu di WhatsApp chatnya dia antara pribadi dia dengan saya itu banyak banget ancaman, antara dia ngirimin dia laporan polisi kemana itu dikirim ke aku, somasi itu juga dikirim ke aku. Tahu sendiri kan kalau somasi itu undang-undangnya hukumannya berapa tahun, itu semua dikirim ke aku gitu loh. Nah, dengan klimaks yang ancaman bom itu nggak sewajarnya buat aku seperti itu, nggak sewajarnya kan. Kalau misalnya mas-mas semuanya gitu ya dapat kata-kata yang bom gitu, apakah itu suatu bercandaan? Padahal waktu saat itu kita ada konflik kan. Iya kan, ada konflik dan memang benar-benar konflik. Saya hanya meminta hak saya dikembalikan, itu aja. Dan pada waktu itu dia semakin galak. Ingat satu lagi ya, pada waktu itu kan saya sering keluar negeri. Dia bikin story, itu story saya di capture, diposting oleh dia, dikasih kata-kata juga bahwa Dirjen Imigrasi pantau orang ini menebar berita bohong apalah kayak gitu. Itu konflik gitu loh. Kenapa dia harus menyebutkan bom gitu? Kenapa dia nggak menyebutkan kata-kata ini aku kirim kamu boneka gitu ya? Itu kan waktu itu konflik gitu kan. Yang lain dong kata-katanya kalau memang itu surprise. Iya. Jadi gini, sepanjang mulai bulan 8 tahun 2021 itu mulainya ya, saya ngasih dia kesempatan selama 1 bulan dan dia berjanji akan mengembalikan uang, tapi dengan tempo itu kan harus ada tempo kan, dan saya diputar balik-balikan terus, dan di situ sudah temponya habis kan. Memang saya bikin story supaya apa? Karena dengan kata-kata WhatsApp saya, chat saya, dia sudah gak gubris, dia sudah gak menghiraukan itu, dia seakan-akan semakin nggak mau tahu gitu loh. Padahal saya simple, balikin uang saya, tasnya ambil aja gitu. Lalu di situ mulai timbullah ancaman yang berbagai macam. Saya dibilang siap-siap bawa selimut, mie instan, tidur di sel nggak enak loh gitu. Memang nggak diarahin, tapi kenapa dia memang arahnya bukan di saya. Kan pada waktu itu saya nggak tahu media kenapa menjuluki saya Crazy Rich gitu ya. Kan Crazy Rich semua di artikel semua Crazy Rich. Memang dia menyebutnya dengan kata-kata Crazy Rich. Satu hal yang fatal, dia memposting antara chat saya dengan dia. Itu chat saya, nah siapa lagi? Nah yang pada waktu itu yang ada bermasalah tas 9 tas, siapa lagi? Emang ada orang Surabaya lagi yang lain? Gak ada kan? Arahnya ke situ, semua orang pada tahu kok arahnya ke situ. Pada waktu itu kan gini, banyak sekali teman saya itu yang ngomong ya, kenapa lu diem aja digitu-gituin orang gitu loh. Ya tapi kan saya nggak mungkin seperti dia kan, saya nggak mungkin seperti dia.